dia ngomong ke Abah. Jadi Abah itu suka azan di musola. Nanti subuh saya yang azan ya. Iya sih nggak apa-apa gitu kata Abah. Ya soalnya ini azan terakhir saya, Bah. Saya suka sharing sama dia. Kalau sedih sedikit lah, cuman rasa kecewanya itu. Saya nggak bisa ngejaga dia gitu bahasanya. Saya nggak bisa ngedampingin dia. Kok sampai dia sampai kayak gitu gitu. Akhirnya di malam pertama keadaan kampung itu udah mulai berubah, Bang. Yang dulunya warung yang buka 24 jam, anak-anak yang suka main biasanya sampai jam 10, jam 9, jam 10 itu masih suka keluyuran. Sekarang jam 7 aja udah sepi, Bang. Kampung itu udah bisa dibilang kayak kampung mati. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Kalau kita ngomongin sahabat atau teman deket gitu ya, dan teman kita ini lagi punya masalah yang sangat berat dan dia nggak bisa ngungkapin masalah tersebut ke orang-orang terdekatnya. Di beberapa kasus, banyak menyelesaikan masalahnya itu dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pastinya kita kan nggak mau kalau sahabat atau teman terdekat kita melakukan hal tersebut. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana dia sudah kehilangan sahabat atau teman dekatnya sendiri yang dimana temannya ini melakukan tindakan lalu arwahnya gentayangan dan neror warga bahkan narasumber kita kali ini. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Di sini udah ada narasumbernya, kita sapa dulu aja, namanya Mas Heli. Mas Heli, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Baik ya Mas ya? Oke Mas Heli, ini punya pengalaman atau kisah yang cukup mengenaskan mengenai temennya yang setelah meninggal itu meneror warga dan sempat viral katanya Mas ya? Betul Mas? Betul, Bang. Jadi teman saya itu ketika ditinggal mantan pacarnya, Bang. Dan setelah kejadian itu di kampung itu sempat viral karena di kampung itu banyak warga yang diteror sama arwah beliau. Bahkan ponakan saya pun tahu, Bang. Ini nih. Betul, yang di sini. Itu benar Mas? Viral Mas? Di kampung? Oke. Nah, sosoknya itu dalam bentuk apa ketika neror warga nih Mas? Oke. Waktu itu dalam bentuk pocong tanpa kepala, Bang. Pocong tanpa kepala? Ya. Oke. Udah lama banget nih. Kita pernah sih dulu ngangkat pocong tanpa kepala dan ini ada lagi nih. Dan maaf Mas, ini kan berarti Mas Heli ingin menceritakan juga kisah dari teman ya atau sahabat ya. Itu udah dapat izin dari keluarganya? Alhamdulillah sudah dapat izin, Bang. Mungkin untuk pembelajaran kita juga. Ya, sudah pasti. Jadi Mas Heli menceritakan kejadian ini bukan menyebarkan aib tapi untuk pelajaran kita semua ya. Pelajaran kita semua. Oke, udah izin ya Bang? Alhamdulillah udah. Aman. Oke, kalau gitu. Oh ya, dan juga semua karakter atau tokohnya itu nanti disamarkan ya, termasuk almarhum ya nanti ya. Ya, betul. Oke. Yaudah kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentar Malam, cukup mudah, tinggal DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Yaudah kalau gitu sekali lagi, buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Heli, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai.
Jadi cerita awalnya itu ini berkaitan dengan teman dekat. Bisa dibilang teman yang sangat dekat gitu. Karena kenal dengan beliau juga kan dari pertama sekolah. Iya. Jadi sebenarnya dia itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya ketika saya itu masuk kelas 1, dia sudah kelas 2. Oke. Tapi ketika di kelas 2, dia itu tidak naik kelas. Makanya pas waktu kelas 2, saya sekelas sama dia. Ini SD, SMP? SD, SD, oke. teman SD kan. Mm-mm. Jadi kita suka main bareng lah gitu tuh sama beliau. Jadi teman saya ini kan namanya Chandra. Mm-mm. Singkatnya, ketika dia itu ke MTS, kita sudah pindah sekolah. Saya masih di sekolah yang sama. Di sekolah saya itu ada MI, MTS, sama MA, SMA. Jadi tiga-tiganya itu masih dalam satu lingkup yayasan. Mm-mm. Sementara beliau, dia lebih milih untuk keluar. Tidak melanjutkan MTS di sekolah yang sama dengan teman-teman yang ada di kampung waktu itu. Itu pas kapan dia pindahnya? Waktu MTS, SMP. SMP. Ya, SMP. Jadi pindah ke luar kota tapi masih tetanggaan gitu. Nggak jauh lah. Dia pindah ke sana, dia pindah di pesantren. Selang beberapa tahun masuk ke semester 2, kelas 2 di semester 2, beliau itu tiba-tiba pindah lagi ke sekolah saya gitu. Oh, balik lagi. Balik lagi. Ketika balik lagi itu dia malah jadi adik kelas saya gitu. Ketika adik kelas saya, dia juga sudah mulai menunjukkan indikasi-indikasi mendalami bahasanya mah ilmu dari pesantren gitu tuh. Mungkin dia suka membanggakan, saya dulu pernah pesantren nih gitu tuh. Sering ngobrol lah sama saya tentang dunia-dunia pesantren. Setelah itu, ketika saya lulus, kelas 3 itu saya lulus, beliau masih kelas 2. Dan di kelas 2 itu, beliau tidak melanjutkan sekolahnya. Jadi Chandra ini sudah keluar, tidak sekolah lagi. Dia lebih memilih kerja. Waktu itu Chandra kerja sebagai penjual sate. Penjual sate. Sambil dia itu juga ikut bantu-bantu. Di kampung saya itu ada yang isi ulang galon. Oh iya. Ya, isi ulang galon. Nah, beliau itu jadi salah satu tukang antar galon tersebut pakai gerobak gitu. Jadi dia kirim ke rumah. Selain itu juga beliau juga jualan sate. Satenya itu bukan sate daging, Bang. Tapi dagingnya itu kulit ayam gitu. Oh iya. Kayak ya leher ayam gitu tuh. Nah, akhirnya saya setelah lulus SMA itu saya melanjutkan kuliah. Setelah saya melanjutkan kuliah, karena saya bingung, Bang. Saya kuliah itu biaya nggak punya gitu. Bahkan kuliah pun orang tua nggak tahu jurusan apa nih anak saya kan gitu. Kemudian kuliahnya di mana nggak tahu. Akhirnya saya muter sendiri sambil saya kerja waktu itu. Saya kerja itu di jualan kuota, Bang, pinggir jalan. Jadi bukan di counter tapi di pinggir jalan pakai banner. Jadi bannernya itu dipajang di pinggir jalan, setiap 2 meter itu pasti ada banner yang ngejejer. Nah, salah satunya kan saya di situ. Jadi di kampung saya itu udah tau lah kalau saya itu kerja di situ. Saya kerja di situ itu dari tahun 2015 sampai 2017 di situ. 2 tahun saya kerja di situ. Sewaktu-waktu teman saya ini si Chandra, dia itu waktu itu kan punya pacar. Punya pacar itu masih satu kampung waktu itu. Anggaplah namanya si Siti. Nah, si Siti itu dia masih satu kampung dan teman sekolah dulu. Saya, Chandra, sama si Siti itu sempat satu kelas waktu di SD-nya. Nah, si Siti ini kemungkinan dia itu sudah cinta banget lah gitu tuh sama si Chandra. Sampai waktu itu pernah ketahuan sama adiknya itu si Siti sama Chandra ini lagi di ruangan berdua gitu tuh, di rumah Chandra gitu. Akhirnya dimarahin kan sama adiknya. Ini AA apaan? Kenapa ngajak cewek ke sini kan gitu. Udah sana suruh pulang katanya. Takutnya dimarahin sama orang gitu. Kalau ketahuan gimana gitu. Terus dijawab sama si AA-nya, enggak, kita enggak ngapa-ngapain gitu. Meskipun enggak ngapa-ngapain kan logikanya kalau sudah di tempat yang kosong berdua gitu, pasti orang mikirnya enggak. Akhirnya disuruh keluar lah itu si ceweknya. Setelah itu enggak lama kemudian, karena mungkin dilarang oleh adiknya,
si Siti ini akhirnya mutusin si Chandra gitu. Jadi Chandra ini sudah nggak pacaran lagi sama si Siti. Kemudian si Chandra ini cari-carilah, mungkin nyari cewek yang lain kan gitu. Yang namanya cowok kan mungkin nggak kuat lah kalau hidup sendiri kan gitu bang ya. Akhirnya dia keluar, adalah cewek yang bukan satu kampung tapi masih satu desa sama Chandra, dan saya juga kenal sama orang tuanya. Karena orang tuanya itu jualan sayur matang bang. Jadi orang-orang kampung itu kalau mau beli sayuran matang atau ikan itu ke situ beli lauk lah gitu tuh. Termasuk saya dan keluarga suka beli ke orang tuanya si cewek ini. Nah kemudian si cewek ini akhirnya jadilah pacarnya si Chandra gitu tuh. Nah di titik inilah pacar si Chandra ini mungkin sudah terlalu jauh lah cara pacarannya, atau mungkin bisa dibilang Chandranya ini terlalu menggebu-gebu sama si cewek ini. Terlalu menggebu-gebu. Akhirnya kita ngobrol lagi tuh sama Chandra, karena di kampung saya itu pemudanya alhamdulillah cukup kompak bang. Ada grup pemuda, ada teman obrolan pemuda gitu. Jadi di samping rumah saya itu dijadiin tempat ngobrol buat pemuda. Tempat ngobrol yang basisnya itu ngobrolin agama. Meskipun kita juga nggak baik-baik amat gitu bang ya. Jadi kita ngobrolin apa yang bisa diobrolin di situ ya kita obrolin. Salah satunya ya si Chandra ini. Karena kita merasa prihatin sama Chandra. Prihatinnya mungkin karena ngelihat kerjaan beliau gitu tuh. Ngelihat dari keseharian beliau, makanya kita coba tarik, ayo kita ngobrol gitu tuh. Ketika ngobrol itu, obrolannya Bapak bagus bang. Bagus banget ngobrolnya bang. Cuma kitanya ngerasa ada yang salah gitu. Jadi dia ngobrol, apa yang diobrolin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang kalau mesin mah ada kabel yang kebakar satu gitu tuh. Jadi nggak terlalu nggak terlalu serius gitu dia itu. Tapi kita suka sering ngobrolin dia, kita suka sharing tukar pikiran. Bahkan pernah waktu itu di satu Ramadan, pas bulan Ramadan itu namanya di kampung suka yang namanya mikranan bang. Apa itu? Mikranan itu ngaji di masjid atau di musola dari selesai sholat tarawih sampai menjelang subuh. Jadi kalau beliau itu suka ngaji juga. Cuma dia itu tidak mau ngaji di pakai mic. Ngajinya itu suka di pojok. Jadi kita mah kalau ngaji di mic gitu tuh, mungkin dia ngerasanya bacaan saya ini kurang fasih nih gitu, belum fasih. Jadi saya tidak mau didengar sama masyarakat. Khawatirnya ditegur gitu. Malu si Chandra, malu-malu gitu. Malu. Ya. Makanya Chandra itu suka ngaji di pojok. Habis itu kita mulai ngaji tuh sambil sharing. Bahkan sharingnya itu karena rumah beliau itu, rumah Chandra ini dekat dengan musola, bisa dibilang 10 langkah udah nyampe lah ke musola gitu. Suka ngobrol. Yang kita obrolin itu tentang agama berdua ini bang. Kita ngobrol berdua sama Chandra. Yang dibahas itu tentang 10 pemuda. Katanya saya, teman saya, dan sama yang lain itu teman-teman SD dulu, itu salah satu 10 pemuda yang akan merubah dunia. Anjay. Kan kitanya mikir, saya aja ngerubah hidup masih susah gitu kan. Ini mau ngerubah dunia gimana caranya? Saya sambil nanggepin dengan serius. Karena waktu itu juga ada orang tuanya Chandra ngomong, katanya, kalau lagi ngobrol sama Chandra, dengerin aja, jangan disangkal, katanya. Diiyain aja. Oh iya bu, lagian juga ini lagi ngobrol serius kok, katanya. Ya nggak apa-apa, didengerin aja, katanya. Terus kalau ada apa-apa ngomong, katanya. Contoh di sini misalnya ada makanan, udah dibagi aja nggak apa-apa. Takutnya kesinggung kalau nggak ditawarin si Chandranya, katanya. Ya bu, tenang aja, aman kan gitu. Akhirnya kita ngobrol panjang tuh tentang 10 pemuda itu. Kita ngobrol itu dari jam 2 sampai jam 4 itu bang. Sampai menjelang subuh. Lama banget kita ngobrol. Ya sambil asik-asikan ngobrol, ketawa-ketawa juga. Saya juga mikir, kalau saya lanjutin ini sampai buka puasa juga masih lanjut ini gitu. Sampai sahur nggak sahur-sahur sayanya kan gitu. Akhirnya udahlah, saya pengen pulang aja gitu. Akhirnya saya pulang. Saya cerita ke teman-teman. Ya teman-teman juga udah dibiarin aja kan. Emang dia mah kayak gitu. Nah setelah itu saya kembali jualan lagi
Saya jualan kuota lagi. Saya itu Bang gini, agenda saya kalau setiap hari jualan, saya dari jam 7 itu saya berangkat kuliah. Kuliah itu kebetulan pulang jam 3 sore. Nah, dari jam 3 itu, jam 4-nya saya mulai jualan. Jadi jualannya itu di dekat alun-alun Bang. Di alun-alun kota, saya jualan di situ, selesai jam 12. Jam 12 packing, rekap, pulang sampai rumah itu jam 1. Dan waktu pulang itu, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya biasanya mampir dulu ke warung. Kebetulan warung itu di seberang kali, dia buka 24 jam. Meskipun warungnya nggak gede gitu. Hanya sekedar warung kopi, minum gitu, mie gitu, hanya sekedar itu aja. Saya kalau pulang kerja itu biasanya mampir ke situ dulu. Ngopi dulu lah, ngobrol dulu. Selang 2 hari, saya tiba-tiba waktu pulang ke situ, saya dimarahin sama Chandra. Saya dimarahin, ditunjuk-tunjuk, sampai itu tuh viral itu Bang. Satu kampung itu semuanya pada nuduh gitu tuh. Katanya gini, ini nih orang yang suka ngehack saya kan gitu. Orang yang suka ngehack HP saya tuh ini katanya. Kan saya bingung Bang. Baru datang ditunjuk-tunjuk, nggak ngerti. Badan capek kan gitu. Akhirnya saya ngomong kan, ini maksudnya apa kan gitu. Iya, banyak anak-anak katanya. Setiap kali saya habis ketemu sama cewek, pasti anak-anak itu suka ngeledekin katanya. Cie habis ketemu cewek kan gitu. Lah, ini anak-anak pada tahu dari mana kalau bukan dari kamu? Lah saya aja nggak tahu kan gitu. Malah nuduh saya. Iya, pasti kamu yang ngehack HP saya kan. Udah gini, HP-nya HP apa? HP Nokia jadul Bang. Apa yang bisa dihack HP Nokia jadul kan gitu. SMS aja nggak tahu kan. Masa tiba-tiba saya ngehack HP jadul? Saya jualan kuota bukan ahli IT kan gitu. Saya jelasin ke dia. Terus dianya masih marah-marah kan. Saya nggak mau tahu, pasti kamu yang ngehack HP saya kan gitu. Akhirnya saya jelasin. Sekarang siapa yang suka ngeledekin kamu? Pegang orangnya, tanya dari siapa taunya kan gitu. Udah, saya nggak mau nanya-nanya orangnya, intinya saya taunya kamu. Akhirnya saya mikir, udahlah saya capek kan itu. Pesan kopi juga nggak jadi Bang. Akhirnya saya pulang. Besoknya, saya ke situ lagi, masih sama. Malah ini lebih parah. Teman-teman udah pada nungguin semua, Bang. Di meja itu semua pada udah nungguin. Tuh, ininya udah datang tuh katanya. Nah, si Chandra langsung berdiri. Sini duduk katanya. Kamu apa-apaan? Setiap hari saya ditanyain sama anak-anak. Setiap saya ketemu cewek, pasti anak-anak itu pada tahu. Ya mungkin kan ngelihat, Bang ya. Namanya ketemu sama cewek, ketemu anak-anak, mungkin tahu, wah si Chandra lagi ketemu sama cewek nih kan gitu. Gak mungkin kan saya kasih tahu. Toh saya juga sehari-harinya kuliah kerja kan gitu. Gimana cara saya ngehack kan gitu. Gak mau tahu, pokoknya pasti kamu yang ngehack kan. Ini ngehack ini dia apain maksudnya? Gak ngerti deh aku. Nah, mungkin dia pikir gini, setiap kali dia SMS cewek gitu, mau ketemuan di sini, anak kecil, beberapa anak kecil yang di kampung itu suka ngeledekin. Contoh, katanya mungkin gini, ayo kita ketemuan di tempat ini gitu. Anak kecilnya itu tahu, habis ketemuan sama cewek di sini ya gitu. Gitu Bang. Makanya nuduh kalau HP-nya itu dihack. Oke. Saya juga bingung sendiri, kok bisa mikir ke situ gitu. Iya, tapi anak kecilnya ngeliat dari mana? Nggak tahu Kudu. Nah, itu nggak tahu. Makanya saya tanya kan gini, pegang anaknya, bawa ke sini, tanya dari mana tahunya kan gitu. Mungkin gini, si Chandra ini dari kecil emang sudah terobsesi sama saya, sama teman saya Bang. Karena ngelihat saya itu, maaf Bang ya, bukan ngebanggain diri sendiri gitu. Mungkin ngelihat saya itu bisa kerja, bisa kuliah, teman saya juga seperti itu. Mungkin dia mikirnya, saya ini pengen lebih dari si ini gitu. Pengen lebih dari saya. Makanya dia mikir gimana caranya saya tuh ngejatuhin saya gitu. Dia tuh mikirnya gitu. Tapi setiap harinya saya masih suka ngobrol Bang. Nggak ada masalah. Selain masalah yang tadi ya. Sebenarnya saya juga kalau ngelihat dia suka kasihan Bang. Jadi selain dia jualan sate, dia juga suka jualan bacang. Tahu kan Bang ya? Bacang ya? Bacang sama telur asin. Dia suka nitipin dagangannya itu di warung yang tadi, yang buka 24 jam itu, yang punya temen.
Kadang kalau saya pulang jam 1, jam 2 gitu, saya pulang ke situ dagangannya belum habis. Kan Chandra itu suka nungguin sampai malam, sampai dagangannya itu habis. Ketika belum habis, ada salah satu teman, dia itu bisa dibilang orang punya, Bang. Usaha dia itu waktu itu lagi jalan lah, lagi maju. Bahkan teman-teman saya juga salah satu karyawan beliau gitu tuh. Jadi waktu itu ditantang sama teman saya ini yang punya ini. Katanya, dagangannya mau habis nggak kan gitu? Mau. Ya udah, kalau mau habis dimakan sendiri, jangan minum katanya. Mau habis berapapun saya bayar, tapi minimal 5 gitu. Bacang, Bang, saya makan 2 aja udah kenyang, Bang. Akhirnya mungkin karena mikir Chandra ini, daripada basi besok, udahlah saya makan aja, dan syaratnya jangan minum. Dimakan sama Chandra, saya dalam hati sedih, Bang. Pengen nangis lah gitu. Iya. Sampai segitunya gitu tuh. Saya sendiri aja cari uang segini masih ngerasa capek gitu tuh. Masih ngerasa tertekan. Apalagi dengan Chandra yang harus ngabisin jualan dia buat dapat uang gitu. Akhirnya dimakan tanpa minum, setelah habis dibayar, Bang. Besoknya sama kayak gitu lagi, Bang. Kebetulan jualannya itu beda. Jadi kadang dia jualan bacang, kadang jualan sate yang kemarin itu, kadang juga jualan telur asin. Yang bikin nyesek ketika makan telur asin, Bang. Iya. Telur asin dimakan tanpa minum. Makan satu aja, kuning telur itu kan seret di tenggorokan ya. Itu 5, Bang. Minimal 5. Dan dia itu bisa ngabisin lebih dari 5. Kenapa bisa lebih dari 5? Karena berapapun yang dimakan dibayar gitu, sama orang itu. Ini orang agak-agak sombong juga ya. Sekarang masih sombong, Bang. Oke, siap. Sekarang masih sombong. Saya omong kan, udah biarin aja, biar nggak usah dihabisin kan gitu. Kata dia, udah nggak apa-apa, saya lebih baik ngabisin ini, yang penting dapat uang kan, daripada di sini nggak ada yang beli kan. Akhirnya dia habisin. Saya mikir, saya punya rasa kasihan lah ke dia. Dia sampai rela makan telur asin sama bacangnya itu sampai habis demi jualannya itu dibayar kan gitu. Kita balik ke sisi dari Chandra. Chandra suka ngobrol sama saya. Bahkan adiknya pun sering ngobrol sama saya. Waktu itu Chandra ngobrol, saya lagi nggak baik-baik aja nih sama pacar saya. Kenapa? Pacar saya kayaknya udah mulai ngerasa ngejauh. Pengen putus aja katanya. Tak tanya kan, kamunya punya niat serius nggak kan? Punya kan? Cuman nggak tahu nih, sayanya kurang modal buat nikah. Saya aja jualan cuman cukup buat makan gitu, buat nabung nggak bisa kan gitu. Sementara pacar saya nuntut buat saya tuh nikahin dia. Akhirnya dia mulai kelabakan, dia kerja sana sini nggak kekumpul. Si ceweknya lebih milih untuk mutusin Chandra. Jadi diputusin sama ceweknya ini, tapi dia nggak ngerasa gimana-gimana. Dia ngerasanya cewek ini masih milik saya gitu tuh. Jadi setiap hari dia suka main ke rumahnya, suka silaturahmi ke orang tuanya. Hampir tiap hari dia suka main. Dia sempet-sempetin lagi jualan juga main ke situ. Suatu hari ceweknya itu ngomong, udah si A nggak usah kesini-sini lagi. Kita kan udahan, udah putus, ngapain kesini lagi? Udah sih sana keluar aja, nggak usah masuk rumah sini lagi. Akhirnya pulang. Besoknya dia ke situ lagi, tapi ceweknya nggak mau nemuin. Yang nemuin itu orang tuanya, karena orang tuanya kan jualan ya pasti ada aja gitu. Ketika datang ke situ sama diusir, Bang. Diusir lah si Chandra ini, tapi masih tetap kekeh, dia masih suka main. Terakhir dia itu nggak main ke rumahnya itu waktu ditegur sama adeknya. Jadi mungkin ceweknya ini ngerasa capek kali ya, kok dia masih main ke rumah. Akhirnya adeknya nggak tahu ditelepon atau dikabarin gitu, Bang, kata si ceweknya ke adeknya, Dek tolong kasih tahu ke A, katanya nggak usah main-main ke rumah lagi gitu. Soalnya tetehnya udah mau nikah gitu. Kalau adeknya mah kan nggak ada masalah kan, karena udah tahu posisi hubungannya udah selesai gitu, nggak kaget nggak apa. Si adeknya ini ngomong ke kakaknya, A katanya, udah nggak usah kesana lagi gitu. Soalnya si tetehnya udah mau nikah. Kaget kan, dia kaget sampai ngamuk-ngamuk. Dia ngamuk tuh, pokoknya mau marah-marah lah.
ini maksudnya apa kan gitu, kok saya tiba-tiba nggak boleh ke rumahnya kan gitu. Iya. Kayaknya dijelasin sama adiknya seperti itu, mungkin dia ngerasa ya udahlah kan gitu, kelihatannya mah pasrah tapi nggak tahu di belakangnya, namanya hati kita nggak ada yang tahu kan. Karena mungkin dia mikirnya, wah hidup saya udah nggak ada artinya nih kan gitu, saya usaha gini-gini aja, urusan percintaan juga kayaknya udah hancur-hancuran kan gitu, udahlah saya udah capek mungkin kan gitu. Akhirnya dia datang ke warung yang dulu sempet dia naruh jualan itu bang. Dia ngobrol lah, di situ kan ada orang tua yang punya warung, kita suka manggilnya abah. Jadi abah itu suka azan di musola. Dia ngomong ke abah, bah katanya, nanti subuh saya yang azan ya katanya. Iya sih nggak apa-apa kan gitu kata abahnya. Ya soalnya ini azan terakhir saya bah. Kan abah itu orangnya cuek ya. Ya udahlah gitu tuh, nggak direspon kayak gimana. Sebelum sholat subuh itu, setelah dia ngomong ke abah itu, dia buka warung kecil sebenarnya bang, di belakang rumahnya, deket sawah gitu bang. Dia buka warung kecil, dia itu ngomong ke adeknya, dek katanya, ini warungnya buat kamu aja, cuma pesan minjem uang sih gitu. Minta uang 100 lah gitu. Buat apaannya gitu. Mau jualan sate lagi gitu. Jualan sate, karena udah lama nggak jualan sate kan, udah masih mending jualan di sini aja. Udah nggak apa-apa, pengen jualan sate. Waktu itu adiknya tidak punya uang bang, nggak punya uang 100.000, dia kasih 50.000. Nah akhirnya subuh itu dia azan subuh, lanjut tuh setelah sholat subuh itu. Nah setelah sholat subuh dia pamit ke orang tuanya, ke adiknya juga, mau jualan sate lagi. Dari kampung saya itu bang, kalau ke arah pasar itu belok kiri. Sementara Chandra beloknya ke kanan, ada yang lihat lah gitu. Nah pas belok ke kanan itu kan orang mikir ini mau kemana kan gitu, kan izinnya mau ke pasar beli sate, beli apa namanya, daging buat sate. Iya. Dia pergi ke kanan, ternyata dia itu berhenti di tukang uduk. Berhenti di tukang uduk. Waktu itu tukang uduknya deket sama lokasi itulah gitu tuh bang. Berhenti tukang uduk, beli tuh uduk 2. Yang satu dia kasih ke penjaga rel palang pintu yang udah tua, bapak-bapak lah gitu, dia kasih. Yang satu buat dia. Setahu saya yang dimakan itu sama dia gitu. Dia makan, tapi yang penjaga palang pintu tuh nggak makan. Karena ini maksudnya apa, tiba-tiba ngasih, kenal juga enggak gitu. Sambil dia nanya tuh bang, pak katanya, ini kereta jalannya kapan ya kan gitu, lewatnya kapan gitu. Akhirnya dikasih tahu jam 7 gitu. Setelah dikasih tahu, oh sambil ngobrol-ngobrol tuh. Setelah itu, setelah nanya kapan keretanya itu lewat, setelah tahu, dia markirin motor bang. Jadi motor dia itu ditaruh di samping jalan. Terus ketika keretanya itu lewat, dia itu langsung lari bang. Dia masang kepala dia sampai putus bang. Hah? Ya, kejadiannya itu kalau nggak salah di hari Rabu. Bentar, ini gimana? Dia posisinya berarti tiduran bang. Jadi saya kasih tahu dulu nih bang, kejadiannya itu waktu di tahun 2020 bang. Jadi waktu nikahan teman saya itu di tahun 2020. Jadi waktu itu di kampung itu kan lagi ada ramean bang. Teman saya itu kebetulan lagi hajat, lagi nikahan. Di grup itu, grup pemuda, heboh, dikirimin foto sama saudara. Ada yang kenal nggak? Sebenarnya mungkin saudara juga udah tahu kalau beliau kan gitu. Cuma nggak mau mikir dia dulu lah gitu tuh. Ada yang kenal nggak gitu. Ketika dilihat, kan kita heboh, teman-teman pada kumpul bang. Ini mah nggak mungkin si ini, nggak mungkin si Chandra kan gitu. Cuman waktu dilihat motornya, bener bang, ini motor si Chandra kan gitu. Coba lihat badannya, kan di situ ada foto badan, foto kepala, sama yang lain lah gitu tuh. Pas dilihat, ini bajunya bener, semalam saya ngeliat dia nih pakai baju ini kan gitu. Tapi pas waktu itu saya ngeliat mukanya beda bang. Mungkin karena, maaf bang ya, udah lepas gitu tuh.
Jadi mukanya itu udah mulai beda gitu, nggak kayak yang dulu. Setelah itu di grup heboh disampaikan ke orang tuanya. Jadi disampaikan ke orang tuanya nggak percaya bang, nggak mungkin lah kan gitu. Adiknya juga nggak percaya, nggak mungkin. Tapi setelah dikasih lihat foto motor sama baju orangnya, sama baju Chandra itu, orang tuanya kaget bang, marah-marah dia, langsung nangis. Jadi orang tuanya langsung ke sana, kakaknya langsung ke sana, adiknya pun ikut ke sana. Yang paling marah itu adiknya bang. Adiknya itu sampai ngamuk-ngamuk bang. Karena mungkin sebelumnya adiknya itu yang ngasih tahu mungkin ya, ngasih tahu kalau udah nggak usah ke rumah si teteh lagi kan gitu. Soalnya si tetehnya mau nikah. Mungkin semenjak dia ngomong kayak gitu, ngerasa hidupnya udah nggak ada gunanya kan gitu. Si adiknya itu emosi sampai ngomong ke orang-orang di situ, udah kalau emang mau kayak gitu udah biar saya aja kan gitu, nggak usah pakai kereta segala kan gitu. Kalau emang mau udah saya aja kan gitu. Sampai adiknya emosi, bukan berarti nggak suka sama kakaknya ya, Iya. saking emosionalnya kan gitu. Pas ibunya datang di sana gimana tuh? Pingsan bang, Pingsan. Ngelihat akhirnya memang Chandra itu gitu. Bener, itu emang Chandra. Oke, terus Mas Heli sendiri gimana tuh? Saya sempet sedih bang. Saya bisa dibilang kalau mau nangis menangis di situ. Karena beberapa hari itu saya sempat ngobrol sama dia gitu. Saya sempat cerita juga. Saya rada emosional nih bang, apa ya? Nggak apa-apa. Saya sempat ngobrol sama dia. Saya suka sharing sama dia. Kalau sedih sedikit lah, cuman rasa kecewanya itu. Saya nggak bisa ngejaga dia gitu bahasanya. Saya nggak bisa ngedampingin dia. Kok sampai dia sampai kayak gitu gitu. Harusnya ayo teman-teman tuh ngerangkul dia gitu. Jangan sampai ngejauhin dia. Bolehlah dia itu waktu di kampung itu suka bikin masalah, tapi masalahnya bukan masalah besar gitu bang, hanya sekedar ketidaksukaan teman-teman ke dia, tapi rasa prihatinnya itu lebih banyak daripada nggak sukanya gitu. Karena ngeliat background keluarganya juga, dia itu bisa dibilang orang yang nggak mampu gitu. Emang di kampung kita itu jarang sih ada orang yang mampu teman-teman itu. Cuma lebih memprihatinkan kehidupannya dia gitu. Akhirnya kita juga semua sedih kan, kecewa gitu tuh. Teman-teman ngobrol yang biasa di tetangga itu ngerasa kecewa. Kenapa sih harus sampai kayak gitu? Kejadiannya itu dia siang, pagi bang. Pagi jam berapa? Jam 7. Jam 7. Mas Heli ngelihat beritanya jam berapa dan ke lokasi gak pada saat itu? Nah, waktu itu saya ngelihat berita itu jam 7:30-an lah bang. Setengah jam kemudian. Kan karena kereta lewat itu jam 7 lewat. Lebih berapa menit gitu tuh. Nah, jam 7:30 itu saya ngeliat berita di grup itu. Saya nggak sempet kesana, teman-teman juga nggak ada yang kesana karena posisinya di situ lagi rame bang. Di kampung itu lagi hajatan teman. Jadi pemuda itu hanya sekedar mencari info. Gimana nih beritanya? Gimana nih sekarang? Karena posisi kita juga mau kesana susah. Lagi ada kegiatan di sini, sibuk. Nah setelah itu si almarhum Chandra ini dibawa ke rumah sakit bang. Oke, ada dokumentasinya? Ada. Aku boleh lihat? Boleh. HP-nya di bawah tadi bang. Ini bang, fotonya bang. Sorry, ini kepalanya udah di tengah sel. Udah. Itu kata yang ngelihat di situ bang. Kalau di depannya itu nggak ada penghalang, nggak ada jaring atau apa di depan, itu bisa kebawa sampai ke sana bang. Kebawa kereta katanya. Untungnya di situ ada penghalang, jadi nggak sampai jauh. Bahkan bisa jatuh itu bang. Kan karena di situ jembatan bang ya. Ini tentunya gue nggak bisa nampilin ya untuk dokumentasi, tapi posisinya adalah ini deket palang rel kereta itu. Deket banget. Dan posisi kepalanya udah agak jauh ya. Kalau bisa dibilang kisaran 10 atau 20 meter bang. Iya. Udah nggak deket badan ini. Enggak.
jujur nggak bisa makan bang kalau misalkan gue ngeliat foto-foto kayak gitu, tapi ya udahlah. Oke, sekali lagi kita nggak bisa nampilin dokumentasinya karena pasti kena take down dari YouTube ya. Oke, lanjut bang. Oke. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit itu, keluarganya, pihak keluarga sama ibu-ibu yang di kampung, bisa dibilang ibu-ibu ini yang suka ikut kemana-mana lah gitu tuh kalau ada kejadian apa-apa gitu. Jadi dia yang melihat langsung waktu kepalanya itu dijahit bang. Jadi biar disambungin bukan berarti biar hidup lagi, bukan bang ya. Jadi biar nanti dikafaninnya itu bisa lah gitu tuh, dikuburkan dengan layak lah. Waktu itu ketika dijahit kadang lepas bang, kadang nggak bisa dijahitnya, kadang lepas lagi. Mungkin karena udah hancur kali lehernya itu, jadi susah untuk dijahit. Tapi akhirnya alhamdulillahnya bisa dijahit lagi. Waktu itu matanya juga nggak bisa ditutup bang. Jadi selain dijahitnya itu suka lepas, matanya nggak bisa ditutup. Dan lebih parahnya, lidahnya juga melet terus bang. Jadi kata ibu-ibu itu yang melihat langsung, bolehlah kita sebut bunda gitu bang. Kata bunda, lidahnya itu suka melet, terus matanya nggak bisa ditutup. Akhirnya orang tuanya kan di situ sedih ya, kok anak saya kayak gini gitu. Kata orang tuanya akhirnya didoain lah gitu, sama-sama kita berdoa kan gitu. Akhirnya alhamdulillah matanya bisa ditutup. Gak tahu itu caranya kayak gimana, mungkin dipaksa atau gimana gitu bang ya. Lidahnya juga alhamdulillah bisa nggak melet lagi gitu. Setelah itu akhirnya dibawalah pulang ke kampung kan gitu. Oke, pada akhirnya berarti matanya sudah bisa tutup dan juga mulutnya udah nggak melet lagi. Akhirnya dibawa ke kampung. Mungkin pihak polisi juga kan nggak mau ngotopsi karena udah orang tuanya udah ada kan gitu, nggak mau diapa-apain lagi. Akhirnya dibawa tuh ke kampung, mulai dikuburkan waktu itu di tempat TPU di kampung saya bang. Satu kampung itu yang namanya di kampung tidak ada yang namanya tukang gali kubur bang. Kita itu gali kuburnya bareng-bareng. Satu kampung itu ayo ganti-gantian gitu tuh, yang tenaganya kuat turun gitu. Akhirnya semua juga ikut turun, ganti-gantian lah di situ. Sambil ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Teman-teman saya yang biasa ngobrol juga saya ceritain gitu. Rasa penyesalan kita gitu. Kenapa sih sampai kayak gini? Yang meskipun dalam hati nggak etis sih ngobrolin Chandra dalam keadaan kayak gini. Cuma posisinya kita juga ngerasa bersalah bang. Benar-benar ngerasa bersalah. Meskipun salah satu penyebabnya bukan kita gitu. Ngerasa bersalahnya kenapa kita nggak bisa mencegah gitu. Harusnya bisa ditampung lagi lah gitu tuh. Akhirnya di situ mulai teman-teman ikut gali kubur bang. Ikut gali kubur, waktu itu proses pemakamannya itu kalau nggak salah malam bang. Kalau di kampung itu mau jam berapapun, kalau waktunya dikubur bang. Mau jam 12 malam, mau subuh, kalau kata pihak keluarganya sekarang. Gitu tuh. Akhirnya proses pemakamannya itu malam. Kita juga ngehadirin lah gitu. Jam berapa itu? Kurang lebih sebelum jam 12 mungkin bang. Jadi TPU-nya itu nggak jauh dari rumah saya bang. Jadi ke TPU ke rumah saya itu jalan kaki nggak nyampe semenit juga nyampe gitu tuh. Setelah proses pemakaman itu kita nggak ngerasa apa-apa bang, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa gitu tuh. Dan di kampung itu kita tahlilin bang. Kita tahlil bukan di rumahnya tapi di rumah saudaranya. Di rumah saudaranya itu selama 7 hari kita tahlil. Malamnya itu pasti ngaji bang. Ngaji sampai subuh biasanya. Menjelang subuh itu pasti ngaji di situ. Biasanya kalau orang yang bisa dibilang orang yang punya andil di masyarakat, kalau meninggal itu ngaji suka rame bang. Cuma waktu almarhum, waktu itu sepi bang. Yang datang itu hanya sekedar teman-teman saja. Warga kampung itu jarang. Bahkan bisa dibilang hampir nggak ada. Bahkan yang suka ngaji, yang suka ada orang meninggal suka ngajiin, itu nggak datang bang. Mungkin mikirnya meninggalnya nggak wajar mungkin bang ya. Ya sempat jadi omongan juga di masyarakat. Kalau almarhum itu kok bisa kayak gitu.
Akhirnya di malam pertama, besok paginya, karena dimakamin itu malam, besok pagi, besok malamnya, keadaan kampung itu udah mulai berubah, Bang. Yang dulunya warung yang buka 24 jam, anak-anak yang suka main biasanya sampai jam 10, jam 9, jam 10 itu masih suka keluyuran. Sekarang jam 7 aja udah sepi, Bang. Kampung itu udah bisa dibilang kayak kampung mati. Kita nggak ada yang berani keluar. Bahkan saya pun ketika pulang kerja ngerasanya sepi gitu tuh. Jadi saya kerja itu sip-sipan, Bang. Senin sampai Kamis itu saya kerjanya dari sore sampai jam 12 malam. Dari Jumat sampai Minggu itu saya kerjanya itu pagi, Bang. Karena kan nggak kuliah, Bang. Jadi pulang sore tuh jam 4, jam 5 udah nyampe rumah. Dan keadaan kampung saya ngerasain sendiri. Sepinya luar biasa. Kita mulai ngerasa sunyi, bisa dibilang mencekam lah. Bahkan teman saya yang dari tetangga desa, yang suka main juga ke situ, suka ngobrol sama almarhum, dia ngerasain, Bang, kok ini kampung sepi ya, katanya. Nggak ada pemuda, nggak ada anak-anak, bahkan warung pun kok sekarang udah tutup gitu. Biasanya rame terus. Akhirnya setelah itu kita mulai merasa kasihan lah gitu tuh. Kok bisa sampai kayak gini? Kita ngobrol sama teman-teman, akhirnya kita ngaji tuh. Kita ngaji di rumah saudaranya. Kalau di situ setelah tahlil isya itu kita udah mulai ngaji. Akhirnya kita ngaji di situ, kumpul ngopi bareng gitu, Bang, sambil ngobrol-ngobrol itu. Awal saya ngerasain itu ketika waktu habis ngaji, Bang, ya. Saya kan mau COD-an, Bang. Saya waktu itu nggak punya uang. Saya pengen jual HP waktu itu. Jadi COD-an di dekat kecamatan waktu itu. Saya COD-an itu jam 12 malam. Saya berangkat tuh, habis ngaji itu, saya berangkat naik motor gitu tuh. Jadi jalanannya itu samping kiri itu kali panjang gitu, Bang. Saya naik motor jam 1 sendirian, jam 12 sendirian. Ya, karena awalnya udah terbiasa gitu, Bang, ya. Karena dulu juga waktu kerja juga pulang jam segitu nggak ada masalah. Tiba-tiba saya ngerasa kok kayak bau busuk gitu tuh. Maaf ya, Bang, kayak bau kotoran gitu. Saya mikirnya gini, masih positive thinking aja lah. Wah, ini pinggir kali, mungkin ada yang buang air kan gitu. Cuma baunya itu bukan 10-20 meter, Bang, ketika naik motor itu. Bisa dibilang hampir 1 kilo itu masih kecium. Terus karena posisinya jalanan itu sepi. Karena jalanan memotong waktu itu. Cuman jalanannya lurus gitu. Tapi jarang dilewatin. Saya naik motor sendiri, nyium bau busuk. Kayak bau itulah tadi gitu tuh. Saya nggak mikir apa-apa, cuman saya mikirnya, palingan ada yang buang air gitu. Posisi spion itu menghadap ke belakang, Bang. Dan lebih takutnya, di belakang itu ada pocong almarhum, Bang. Ya, di belakang itu ada pocong almarhum, tapi nggak ada kepalanya. Jadi hanya sepotong, dia duduk di belakang. Saya fokus, Bang. Saya sebenarnya merinding juga. Saya dalam hati tuh, cobalah gitu tuh, jangan sampai nampakin kayak gini. Kamu itu teman deket saya. Saya dari kecil kenal sama kamu. Jangan sampai nunjukin kayak gini. Kalau emang mau ada yang disampein, sampein gitu. Jangan sampai nunjukin wujud yang seperti ini. Saya naik motor, ngelihat dia di belakang. Akhirnya saya baca-baca doa lah gitu. Pas waktu itu masuk ke perkampungan. Setelah masuk ke perkampungan, alhamdulillahnya di belakang udah nggak ada. Pertama COD-an saya nggak jadi karena takut. Saya pulang, Bang. Pulangnya saya muter arah. Jadi nggak lewat arah situ lagi. Dan mungkin karena panik gitu, Bang. Saya muter arahnya itu malah ngelewatin rel kereta tempat dia kayak gitu, Bang. Yang tadi di Palang itu? Ya. Saya malah ngelewatin situ lagi. Iya. Karena mungkin panik kali ya. Nggak mau lewat situ lagi gitu tuh. Karena satu-satunya jalan ya ke situ. Meskipun muter. Saya lewat situ lagi sambil saya mikir, kok saya nyampe sini gitu tuh. Ngapain saya lewat sini? Kan ini almarhum di sini gitu tuh. Terus saya cobalah gitu tuh, pelan-pelan gitu tuh. Jam 1 waktu itu. Karena dari jam 12 kan. Jam 1 itu saya mulai ngerasa merinding kan gitu. Akhirnya saya balik lagi.
ke rumah saudara almarhum yang tempat ngaji itu. Saya balik lagi di situ, saya ngobrol lagi sama teman-teman yang masih di situ. Cuma ngobrolnya nggak di dalam rumah, karena di luar kan, di luar karena dipasang tenda gitu tuh. Kita ngobrol ngebahas. Teman-teman juga kaget kan, dia nanyain gimana jadi nggak COD-nya, laku berapa kan gitu. Saya ngomong kan, nggak jadi. Akhirnya saya ceritain, tadi ngeliat kayak gini, dia datang tiba-tiba duduk nggak ngomong apa-apa kan. Saya awalnya ngira bukan nyium apa-apa gitu, nyium bau biasa lah gitu. Tapi pas ngeliat spion, tiba-tiba ada dia gitu. Kata temen nggak percaya, kamu mah ngarang-ngarang cerita aja kan, gitu. Tapi faktanya emang bener kan gitu. Udah lah kamu mah gini. Aku ngomong kan, udah jangan berisik, khawatir kedengar keluarganya, gak enak. Iya. Akhirnya itu sampai 7 hari di kampung suasananya masih mencekam bisa dibilang. Oke. Tapi nggak ngerasain apa-apa tuh bang. Oke. Aku pengen tanya, ini sosok pocong tanpa kepala ini dari Mas Heli itu lihatnya gimana nih? Bentuknya gitu. Bentuknya itu, Iya kan saya sebenarnya pengen ngejelasin lebih detail nih bang. Iya. Saya ngeri sendiri sebenarnya. Oke. Dia kepalanya itu nggak ada, tapi ditaruh di samping bang. Jadi dia itu duduknya miring kayak duduk cewek. Dia taruh kepalanya di samping dia, dipegang. Jadi dianya kepalanya nggak ada. Tapi kan pocong itu nggak tahu saya bang. Intinya kepalanya itu ada di samping. Gitu. Oke. Makanya saya mikir kenapa kok dia gitu. Karena saya ngeliat kepalanya dia gitu. Kalau ngelihat kesininya doang kan dia nggak ada kepala kan. Nah kepalanya itu ada di samping dia tuh. Berarti suri puncungnya itu ngampleh gitu ya? Ya, kepalanya dia doang. Iya. Kepalanya itu percis yang tadi abang lihat di foto. Tuh. Kepalanya itu nggak hancur nggak apa, tapi percis kayak yang di foto tadi. 7 hari nggak ada apa-apa. Tapi itu yang saya alamin bang. Ini cerita dari warga kampung. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau malam suka nyuci baju di musola bang. Jadi kita sering manggilnya itu bor. Jadi mandi, nyuci baju, nyuci piring, semua di situ. Karena posisinya waktu tahun segitu kita itu lagi nggak ada air bang. Akhirnya dia nyuci di bor. Ibu-ibu itu nyuci di bor, nyuci baju. Ketika sudah selesai nyuci baju itu, pas mau keluar, mau pulang, tiba-tiba ada yang ngegelundungin kepala bang. Jadi kepala itu digelundungin lewat, ya kan mikirnya awalnya bola gitu bang ya. Yeah. Ketika dideketin, ternyata kepala bang. Ibu-ibu ini langsung lari bang, sambil teriak, kepala gitu. Ya ada dalam bahasa sehari-hari lah gitu, bukan bahasa Indonesia yang tadi kepala. Ada kepala katanya, lari. Akhirnya ibu itu pulang. Selang 3 harinya juga ada salah satu teman saya, dia buka warung bang. Istrinya itu bisa dibilang peka, suka bisa ngelihat lah gitu. Dia didatengin bang, didatengin wujudnya itu masih nggak ada apa-apa gitu, kayak orang biasa aja. Kepalanya masih nempel gitu tuh, nggak kejadian apa-apa. Tapi bajunya masih baju yang terakhir dia pakai. Dia datang ke warung itu sambil nanya bang, saya masih punya utang ya? Ya kan kaget gitu tuh, istri teman itu kaget. Sampai dia mikirnya mungkin karena hutang itu bakal dibawa mati mungkin bang ya. Dia sampai datengin sambil ngomong kayak gitu. Akhirnya yang punya warung itu udah saya ikhlasin gitu. Takutan. Saya ikhlasin gitu. Akhirnya kata almarhum gitu, dalam wujud yang kayak gitu, terima kasih kalau sudah diikhlasin, sayanya bisa tenang gitu. Kalau kayak gini terus sayanya nggak tenang gitu. Akhirnya udah tahu udah nggak ada kejadian apa-apa di tukang warung itu. Terus kita kembali ke 2 hari sebelum kejadian bang. Oke, ini 2 hari sebelum kejadian. Ya, Oke. nanti kita sambung ke pas kejadiannya. Oke. 2 hari sebelum kejadian itu, saya punya saudara bang. Dia suka main tuh sama almarhum.
Dia suka main dan waktu itu diajak muter-muter sama almarhum. Cowok cewek nih? Cowok. Cowok, oke. Diajak main tuh sama almarhum keliling sambil dinasehatin. Kamu itu kalau hidup yang baik, jangan banyak kalau bahasa sana mah jangan aleman katanya. Yang nurut aja katanya. Ingat ya katanya, nasihat saya katanya. Ya kan gitu. Namanya saudara saya itu masih kecil, iya aja kan. Ya kan gitu. Nah, pas kejadian itu saudara saya didatengin, Bang. Didatengin sama almarhum waktu setelah kejadian. Selang 2 atau 3 hari. Setelah si Chandra ini meninggal? Ya, setelah si Chandra ini meninggal, didatengin, Bang. Katanya didatengin dalam mimpi. Datengin dalam mimpi, posisinya dia lagi mau keluar dari pintu, saudara saya itu, tiba-tiba ada si Chandra. Chandra itu kepalanya udah nggak ada, Bang. Dipegang, tapi posisinya dipegangnya itu bukan dipegang, Bang. Kalau dipegang kan dipegang dari rambut gitu. Ini kayak gini tapi nggak napak gitu tuh. Hanya kayak melayang. Sambil ngomong, Bang, kamu masih ingat sama nasihat saya? Hidup itu jangan aleman. Ikutin alur aja. Gak usah banyak gaya. Ingat ya omongan saya gitu. Suaranya dari mana? Dari kepala ini, Bang. Udah feeling. Terus? Nah, akhirnya saudara saya kan kaget. Bangunlah dia sambil istighfar lah. Astagfirullah, kenapa ini? Kan gitu, ada apa? Kan gitu. Akhirnya saudara saya ceritalah sama saya masalah kejadian itu. Dan saya pun sering banget ngerasain kejadian yang bisa dibilang di luar nalar lah. Terutama waktu itu saya masih ngobrol sama teman-teman di rumah saudara yang kata saya di belakangnya itu ada loteng. Loteng itu tempat saya ngobrol. Di loteng saya itu kalau ngebuka jendela langsung ngeliat kuburannya dia. Langsung ke TPU gitu. Saya lagi asik, Bang, ngobrol. Ya ngebahas agama lah, masih ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu tuh. Tiba-tiba itu belum terlalu malam kata saya, Bang. Jam 8:30 lah. Ketika itu ada yang ngegedor di jendela. Kayak ada yang ngegedor, duk. Waktu digedor itu kan saya mikir ini lantai 2 loh gitu. Siapa yang ngegedor kan? Setelah digedor kayak gitu, kita nggak hirauin kan? Cuman cerita-cerita aja lah. Kalau di situ tuh ada makamnya si Chandra gitu. Iya tak, jangan-jangan yang ngegedor dia kan gitu. Suka ngeledek-ngeledek gitu. Udah, jangan percaya kayak gitu. Kayaknya kita ngobrol lagi, kedengar lagi, Bang. Duk. Pas saya buka, saya coba beraniin diri gitu. Wah, siapa sih? Pas saya buka bener, Bang. Jadi yang ngegedor itu kepalanya, Bang. Kepalanya dia, kepalanya Chandra. Badannya nggak ada. Saya kurang tahu, mungkin badannya di bawah atau di gimana gitu, Bang ya. Tapi kepalanya di atas itu dia ngegedor-gedor di jendela. Kenapa saya dibuka? Karena posisi jendela itu kan hitam, Bang ya, apalagi malam. Jadi nggak kelihatan siapa-siapanya. Ketika itu pas saya buka, kepala, Bang. Kepala doang nih? Kepala doang. Oke. Dan kepalanya itu bentuknya masih sama seperti yang di foto. Oke. Bukan lagi yang bentuk pocongan, Bang, tapi masih kayak yang di foto itu. Kita semua turun, Bang, kabur. Lari, kita ngobrol nggak lanjut. HP masih di atas, di loteng itu. Pokoknya semuanya masih di situ. Kita hanya modal lari aja turun ke bawah. Karena kan loteng itu bukan semen, Bang ya. Bukan coran gitu. Tapi dari papan. Kan berisik, Bang. Pas pada turun, di luar udah heboh. Ada apa, gini. Ya kita nggak berani cerita apa-apa kan, Bang. Karena teman-teman juga ngejaga lah gitu tuh. Khawatir bikin heboh masyarakat gitu. Kita cuman bilang, ada biawak tadi di atas. Gini. Kirain ada apa. Karena sebelah itu masih saudara. Karena satu gang itu saudara saya banyak di situ, Bang. Iya. Berarti kepalanya melayang tuh ya? Melayang, Bang. Oke, badannya nggak tahu di kemana. Badannya nggak tahu. Mungkin badannya nungguin kali di bawah. Iya, bisa jadi. Yang nungguin kan tetangga tadi, bukan badannya. Iya. Jadi setelah itu teman saya udah nggak berani lagi ke situ, Bang. Jadi selama beberapa minggu teman saya yang biasa ngobrol di loteng itu nggak berani ngobrol di situ. Karena mungkin trauma kali. Iya. Ngeliat kepala kayak gitu. Dan yang lihat bukan saya doang, Bang. Berapa orang pada saat itu? 3 atau 4 orang, Bang. Oh, banyak. Ya. 3. Karena di situ kan ngobrolnya itu bisa lebih dari 5 sebenarnya.
Cuma waktu itu yang datang 3 atau 4 orang lah gitu tuh. 1 orang pun masih di bawah itu bang, di atas 3, di bawah 1, masih bikin kopi karena kita kan masih mau mulai obrolan. Tiba-tiba ngedengar kayak gitu ya kabur semuanya. Gitu. Akhirnya teman juga nggak berani datang lagi ke situ. Terus kita mulai lagi waktu di bulan Ramadan bang. Ini berapa hari setelah mungkin Chandra beberapa itu? bulan lah. Berapa bulan ini Ya. masih? Buset. Terus saya ngerasain sendiri kan. Setelah selesai ngaji, kan kita istirahat bang. Capek lah gitu tuh. Ngaji tiduran gitu tuh. Ngaji tiduran. Kita waktu tiduran itu ngedengar ada suara orang ngaji bang. Karena Chandra itu ngajinya itu nggak pernah di mic, dia suka ngajinya itu di pojok. Kita semua lagi tiduran waktu itu, nggak banyak sih, paling 2 orang gitu. Waktu itu saya habis selesai ngedengar ada suara ngaji, pelan banget bang, kayak samar-samar gimana gitu tuh, pelan banget. Pas kita lihat posisinya di situ dia lagi ngaji, tapi nggak ada kepalanya. Kepalanya itu ditaruh di samping, Qurannya ditaruh di bawah di situ bang. Jadi Qurannya di situ, kepalanya di belakangnya Quran, dia lagi gini doang dia mah. Jadi kepala yang di bawah. Terus ya, setelah kejadian itu kita semua kabur bang, lari semua. Jadi kita ngerasa takut waktu itu. Ini masih ini kan itu si Chandra. Cuma awal ngedengar suara ngaji itu kita nggak ngerasa takut. Tapi ketika ngelihat penampakan kayak gitu, kita ngerasa, ini udah nggak beres ini kan. Pasti ada sesuatu kan gitu. Akhirnya teman-teman pada kabur. Waktu itu saya sama teman saya kabur, nggak ngaji lagi di situ. Gitu. Sampai nggak ngaji lagi di situ. Waktu itu ya. Waktu itu doang. Iya. Besoknya mah kita berapa bareng-bareng. orang tuh yang lihat? 2 orang bang. 2 orang. Saya sama Mas Heli dan juga teman. Oke. Berdua. Jelas itu ya. Banget bang. Di musola itu lampu nggak pernah dimatiin kan. Jadi dia ngaji di pojokan, waktu itu pojoknya di sebelah kiri bang. Dia ngaji di situ, ya kita kabur bang. Ngelihat penampakan kayak gitu kabur kita. Gitu bang. Terus ada juga teman saya yang didatengin di mimpi. Ngebahasnya masih sama. Karena si Chandra itu punya cangkutan, punya hutang. Dia minta tolong hutangnya itu anggaplah lunas gitu. Akhirnya teman saya ngerasa, ya udahlah, dilunasin aja, saya udah ikhlas. Sebelum itu teman saya suka didatengin bang, hampir tiap malam didatengin bang. Kan teman saya nggak tahu tujuan dia datang itu apa sih kan gitu. Kenapa suka datang ke saya? Karena mungkin feeling kali teman saya. Mungkin dia ada sangkutan. Akhirnya dia ngomong sama teman saya, ya udah, saya udah ikhlas. Kalau misalnya ada hutang, saya udah ikhlas, nggak usah diinin lagi katanya. Udah, sekarang kamu dunianya udah beda. Sekarang kamu tenang di sana, nggak usah datang-datang ke saya lagi. Gitu. Akhirnya selesai, dia udah nggak datang lagi bang. Nah kita balik ke dari mantan pacarnya bang. Setelah kejadian. Yang Siti atau yang cewek yang kedua itu? Yang kedua bang. Oh yang kedua. Kalau si Siti, dia udah nggak ada masalah apa-apa bang. Oh iya. Karena posisinya kan satu kampung. Iya. Mungkin dia juga beberapa kali pernah lah gitu tuh. Cuma dia nggak berani cerita aja, nggak berani speak up gitu tuh ke teman-teman. Meskipun kita juga teman satu sekolah kan. Tapi kalau si ceweknya setiap hari Jumat itu suka datang ke makam bang, ke makamnya Chandra. Jadi Jumat pertama dia datang, Jumat kedua dia datang, hampir selama 1 bulan itu dia suka datang ke situ. Kan saya setiap sholat Jumat itu ke rumah saudara, suka ngelewatin kuburan itu juga. Saya suka ngeliat bang, kok setelah saya sholat Jumat kesini kan gitu. Saya nggak berani nanya sebenarnya bang, karena posisi kenal juga enggak kan. Cuma saya nggak berani nanya. Tapi setelah dari mantan pacarnya itu sering datang ke kuburan ziarah, alhamdulillahnya di kampung saya itu sudah nggak ada teror bang. Teror itu sudah aman bang. Jadi kampung saya udah mulai seperti biasa lah gitu tuh. Nggak ngerasa mencekam, nggak ngerasa takut lagi untuk keluar, dan nggak ada penangkapan apa sih namanya,
penampakan Chandra bang, udah ngerasa aman. Akhirnya setelah saya tahu kenapa Chandra itu bisa sampai kayak gitu bang, kita balik waktu ke SMP bang. Di SMP itu beliau pernah, yang waktu saya ceritain di pondok itu bang, dia itu sempat belajar ilmu sesuatu lah gitu, kayak ilmu buat memikat cewek ataupun apa gitu. Dia pernah belajar ilmu itu. Jadi dia sama temennya, temennya itu anggaplah si Andi. Dia sama temennya Andi ini belajar ilmu. Waktu di pesantren itu dia ada guru bang. Dia belajar ilmu buat memikat cewek gitu. Ketika belajar ilmu itu diajak tuh ke Jakarta buat mendalami. Diajak tuh buat mendalami ilmu tersebut, tapi belajarnya itu nggak sampai 100%, antara gila atau stres gitu bang. Ternyata teman saya ini kemungkinan nggak sampai 100% bang. Si Chandra ini. Karena posisinya temennya dia, Andi itu udah keluar kota. Yang ngajak Chandra itu udah pergi keluar kota, dan Chandra nggak tahu gurunya itu ada di mana sebenarnya kan gitu. Makanya kan yang awal ngajak itu Andi. Sementara Andi itu nggak tahu Chandra ini kemana, gurunya ini kemana gitu. Akhirnya pusing sendiri tuh Chandra. Dia pusing sendiri. Efeknya tadi, dia mulai ngomong yang nggak jelas karena nggak sampai 100% belajar ilmunya bang. Kalau di daerah saya, seandainya dia belajar sampai 100%, itu udah luar biasa bang. Bisa dibilang disegani lah di situ tuh. Karena Chandra itu nggak sampai 100%, ya itu resikonya. Antara gila ya stres. Kemungkinan dia juga stres bang. Karena efek ngedalamin itu. Saya pun tahu cerita seperti itu dari keluarganya bang. Bahkan dari temannya juga. Temannya itu tinggalnya nggak jauh dari kampung saya bang. Setelah kejadian ya beliau pulang. Ngobrol lah. Akhirnya dia ngaku kalau Chandra itu pernah ngedalamin ilmu yang kayak gitu. Bahkan cewek yang kedua itu pun didapetin dari kayak gitu. Awalnya emang ceweknya itu kegila-gila bang. Cuma ya karena nggak lanjut gitu tuh. Mungkin ceweknya juga ngerasa udah hilang nih gitu tuh rasanya gitu. Perasaannya udah hilang. Akhirnya udah, teman saya ya itu nggak karuan lagi hidupnya. Gara-gara belajar ilmu yang nggak nyampe 100% itu. Tahu ilmunya apa? Ilmu apa? Buat mikat cewek bang. Enggak, maksudnya nggak tahu nama itunya kayak saya nggak tahu kalau pelet kah atau apa. Kemungkinan seperti itu. Pelet ya? Kemungkinan seperti itu. Soalnya yang dibahas itu pasti tentang cewek bang. Yang dibahas tentang cewek. Makanya tadi yang kata saya marah-marah ke saya, suka nge-hack itu, kan itu urusannya cewek bang. Iya. Setiap kali ketemu sama cewek pasti orang-orang itu pada nanya kan. Nah, kemungkinan itu. Mas, aku penasaran nih. Berarti saksi langsung yang ada di lokasi ketika Chandra ini melakukan itu penjaga pintu rel kereta. Betul. Penjaga palang pintu bang. Iya. Penjaga palang pintu kereta itu ya. Nggak sempat mencegah itu. Nah, jadi posisinya waktu itu kan almarhum itu bawa nasi uduk tuh. Iya. Nasi ditaruh, nanya, ngobrol. Si penjaga palang pintu itu kan nggak fokus ngejaga dia bang. Karena mungkin nggak tahu orang ini mau apa tujuannya kan gitu. Nggak mungkin almarhum itu ngomong, Pak saya pengen, kan nggak mungkin. Iya. Jadi setelah ngobrol kayak gitu, nanya kereta kapan lewat. Setelah lewat, lari bang. Sempet mau dicegah, lari, cuman nggak sempet. Mungkin ngerasa takut juga, khawatir penjaga palang pintunya juga kena korban juga, kan? Jadi korban. Akhirnya dibiarin, kejadian lah kayak gitu. Ya bukan dibiarin ya, tapi ya sudah gimana ya, nggak sempet gitu. Nggak sempet buat untuk nolong. Dia tiba-tiba lari aja gitu. Lari bang. Dan ya seperti itulah ya. Mantannya itu yang sering ke kuburannya Chandra, pada akhirnya apa ya, konsisten ke kuburannya Chandra itu di hari keberapa itu? Yang saya tahu kemungkinan, saya kan suka ngeliat bang ya, setiap sholat Jumat itu 1 bulan dia masih konsisten.
1 bulan masih konsisten setiap Jumat itu mantannya itu masih suka ziarah. Oke, 1 bulan setelah ini? Ya, 1 bulan setelah kejadian. 1 bulan setelah. Saya mikirnya gini bang, kenapa mantannya itu bisa sampai datang ke situ? Apa mungkin Chandra juga datengin ke mantannya kan gitu? Apa mantannya juga ikut diteror sama Chandra? Iya. Saya nggak sempet nanya bang. Oke. Saya nggak sempet nanya karena posisinya si ceweknya ini mantan pacarnya udah keluar kota juga. Jadi saya nggak ngegali informasi itu. Tapi kemungkinan kenapa bisa sampai berhenti meneror warga kampung sama yang lain, kemungkinan karena mantan pacarnya itu ziarah ke kuburannya bang. Itu anggapannya Ya, apa pendapat ya? pendapat saya seperti itu. Tapi Mas Heli sempat didatengin pas bulan Ramadan kan? Dan Sempat. itu kan beberapa bulan dari kejadian yang meninggalnya si Chandra. Itu gimana tuh? Itu berarti kan masih ada apa ya? Didatangi sama sosok almarhum. Ya, itu hanya sekali bang. Oh, nggak sering? Nggak. Oke, paham. Karena waktu kejadian itu kan mungkin saya masih kebayang kali ya. Karena beliau itu Chandra itu suka ngaji bareng sama saya gitu. Setelah sholat taraweh juga suka ngobrol di musola gitu. Kemungkinan saya masih ada sugesti kalau dia tuh ada di situ. Oke. Tapi posisinya teman saya juga ngelihat gitu. Iya. Teman saya juga ngeliat sampai kabur gitu. Oh. Cuma yang saya rasain hanya sekali itu doang di bulan puasa itu. Oh. Jadi itu nggak panjang ya? Nggak. Memang sudah berhenti, cuman pada saat itu ya lagi ada aja penampakannya. Ya. Oke. Gue pengen tahu nih Mas, waktu si Chandra itu sehabis apa? Ilmu gitu ya, apa mencari ilmu itu ya, atau mempelajari ilmu itu, ada gak satu kejadian yang aneh juga gitu sama Chandra kondisinya gitu? Oke bang. Jadi waktu itu kan Chandra itu suka jualan tuh bang. Jadi mulai ada indikasi dia itu agak gimana setelah saya tuh sebenarnya ngerasa itu setelah saya sekolah SMA bang. Jadi dia sempat jualan itu di kampung sebelah. Dia ninggalin jualannya bang. Jualannya ditinggal di kampung sebelah. Dia pulang, nggak tahu kemana gitu tuh. Pulang aja jualannya masih di situ. Motor sama jualannya masih di situ. Akhirnya ada orang kampung sebelah itu ngontek ke kakaknya. Ini jualannya si Chandra kok ada di sini, orangnya kemana kan gitu. Akhirnya kakaknya, ponakan saya sama teman satu lagi itu ke sana buat ngambil dagangannya sama motornya. Naik motor bertiga gitu tuh. Itu pertama bang. Yang kedua, pernah juga di kampung sebelah dia itu waktu jualan sate itu dia joget bang. Jualan sampai joget. Jadi dia jualan joget-joget nggak jelas. Karena yang beli kan anak-anak ya, anak-anak kecil gitu tuh. Dia itu joget. Pas ditanya kenapa joget, kata dia saya dibisikin. Bisikin siapa? Saya dibisikin Deddy Corbuzier. Kalau mau dagangannya laris harus joget katanya. Kan sampai segitunya bang. Kan Deddy nggak joget. Deddy Corbuzier. Saya kurang tahu tuh bang. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu bang. Itu 2 kali bang. 2 kali kayak gitu. Di kampung sendiri. Karena dia itu kalau mangkal itu di depan masjid, samping masjid, dia suka mangkal di situ, sama di kampung sebelah. Nah, jogetnya itu di 2 tempat itu, bang. Pas ditanya jawabannya sama. Kalau mau dagangannya laris, harus joget. Siapa yang ngomong? Saya dibisikin Deddy Corbuzier. Saya sempat ketawa itu, bang. Sorry ya, Om ya. Aduh. Anjir. Nanti gue telepon Om Deddy deh. Om lu bisikin ini tukang sate. Kemungkinan beneran dibisikin itu. Iya. Oke. Tapi si Chandra itu memang sebenarnya tahu juga ya ilmu agama ya. Cuman memang tidak sejalan aja sama prakteknya gitu ya. Betul bang. Iya. Dia bisa dibilang paham lah. Paham ya. Bahkan karena rumahnya itu dekat musola. Iya. Kan di musola itu ada marbot bang. Iya. Dia sempat mau ngambil alih bang. Udah marbotnya biar saya aja. Ini pas lagi zamannya juga koslet, sorry maaf. Masih bener. Oke. Jadi dia mulai ya kita sebut
korset lah gitu ya. Koslet. Dia itu sudah mulai rajin tuh ke musola karena rumahnya dekat. Sebelumnya rumahnya nggak di situ bang. Dia pindah di situ. Dia sempat mau ngambil alih musola tersebut karena ngerasa saya nih yang tiap hari azan. Ada marbut tapi kenapa saya? Padahal mah dia yang mau sendiri gitu bang. Marbutnya emang nggak nyuruh, emang dianya yang mau sendiri gitu. Ya mulai ada indikasi seperti itulah bang. Agamanya menurut saya luar biasa bang. Teorinya ini, tapi prakteknya di bawah gitu. Iya. Kalau kabelnya nggak kebakar, kemungkinan luar biasa bagus bang dia bang. Iya. Karena cara ngomongnya juga bagus kalau menurut saya. Bagus. Koslet. Terus ada cerita lain lagi gak? Ada bang. Jadi waktu itu kita itu kan suka main bola bang. Chandra itu kalau main bola pengen menang sendiri bang. Jadi teman-teman itu nggak ada yang mau satu tim sama Chandra. Ya namanya waktu itu masih anak-anak ya. Kita itu belum, masih SMA waktu itu, baru lulus SMA lah saya juga. Masih suka yang namanya main bola itu kalau nggak taruhan nggak seru bang. Taruhannya nggak banyak, cuma 2.000 gitu tuh. Jadi satu tim nggak ada yang mau satu tim sama Chandra. Alasannya suka bikin onar bang. Pengennya menang sendiri. Sempet ribut bang sama ponakan saya tuh. Jadi ribut, tapi sebenarnya ponakan saya juga teman dekatnya Chandra. Setelah ribut kita ngobrol lagi di warung yang waktu itu di seberang itu bang. Kita ngobrol di situ, kita minum es bareng. Kita ngobrol lagi, ngobrolnya tentang agama bang. Kita itu sebagai manusia tidak boleh taruhan. Tadi taruhan bang. Dia ngobrol kita itu tidak boleh taruhan. Taruhan itu haram. Nah tadi kamu menang dari taruhan gitu. Kok ngomong kayak gini? Nggak apa-apa itu mah. Khilaf katanya. Dia ngomongnya gitu. Akhirnya kita ngobrol lagi. Ya udah kalau gitu besok-besok kita nggak usah main bola lagi. Udah tuh nggak usah main bola lagi seperti itu. Keesokan harinya tetap kita masih main bola. Dan sama kejadiannya. Dia suka nitipin makanan setiap sore. Habis main bola, dia nitipin makanan di warung tersebut. Masih sama sebenarnya ceritanya. Jadi dia kalau malam itu suka ngabisin makanan sendiri. Gitu bang. Intinya mah setelah dia belajar ilmu itu, dia udah mulai kehilangan jati diri bang. Dia mulai, seandainya kalau teman-teman itu bisa lebih merangkul dia mungkin nggak bakal sampai kayak gitu bang. Dia mulai ngerasa kayak gitu tuh mungkin kitanya yang kurang dekat sama dia. Ketika dideketin, dianya ngerasa minder. Bahkan ngomong ke saya pun, saya malu sendiri sebenarnya mau ngobrol sama kamu tuh. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau di luar beda bang ngomongnya. Kalau di luar suka ngomongin saya, di luar suka ngomongin teman. Tapi kalau di depan saya baik. Bahkan bisa dibilang hormat gitu tuh bang. Pokoknya baik lah, nggak berani ngomong yang macam-macam. Tapi kalau di luar, saya suka ngedengar dari teman saya, si Chandra itu suka ngomong kayak gini loh kan gitu. Suka ngomongin kamu loh gitu. Akhirnya mah ya udahlah gitu. Biarin aja. Cuma waktu itu ada rasa penyesalan sih dalam diri. Penyesalannya itu dia itu nggak bisa diobrolin langsung selama kejadian itu. Kenapa sih dia sampai kayak gitu? Harusnya kita itu bisa lebih dekat sama dia. Berarti kondisi dia yang, maaf ya, yang tadi kita bahas agak koslet gitu ya. Itu cukup lama juga ya dari yang SMP. Dari mulai yang SMA, dari yang pesantren itu ya. Ya betul. Sampai besar juga, sampai dewasa gitu. Sampai dewasa. Itu panjang kan? Panjang. Bahkan kan waktu itu lama itu. Masyarakat juga mikirnya, warga di situ taunya dia kayak gitu di beritanya kan bang. Taunya dia maaf ya, gara-gara cewek gitu. Ternyata setelah dicari tahu bukan bang. Mungkin cewek itu salah satu prosesnya aja gitu. Iya. Salah satu faktor penyebabnya itu bang. Gara-gara dia pernah belajar ilmu itu, tapi nggak sampai lanjut. Mulai dari situ dia udah korslet lah gitu kata abang tadi. Bukan, iya kan kita sepakat korslet itu sepakat ya. Kondisinya tidak apa ya, ngomongnya susah gue.
belum membaik lah, apa ya, itu kondisinya tadi lah. lagi tidak stabil. Ya. Betul, ada yang kebakar. Iya, itu dia gara-gara kebakar. Makanya gue ngomong korslet, iya. Tapi biar bagaimanapun ya, semoga almarhum tenang ya. Ya, sampai sekarang saya masih doain beliau, Bang. Alhamdulillah. Soalnya beliau juga bisa dibilang teman baik saya lah. Iya. Saya masih doain beliau, teman-teman juga masih doain gitu. Oke, tapi dari Mas Heli mungkin boleh kasih pesan untuk teman-teman terkait cerita yang tadi Mas Heli bawain. Ya buat teman-teman aja Bang ya. Saya harap sih bisa lebih deket sama teman lah gitu. Sekiranya kalau teman itu ada masalah, betul, jangan dijauhin Bang. Setuju. Mau teman itu kayak gimana pun, kita tahu kecilnya dia kayak gimana. Ya. Kita pernah bisa dibilang mandi bareng di kali kan gitu. Kita pernah sholat bareng waktu kecilnya, bahkan berantem pun kita sering kan gitu. Yang namanya teman mungkin seperti itu Bang. Makanya ketika ada teman kita, salah satu teman kita yang kayak gitu, harusnya kita itu bisa lebih merangkul Bang. Jangan sampai kita lepas tangan. Mau kayak gimana pun, dia itu teman kita. Terus saya harap jangan sampai teman-teman itu ngikutin almarhum. Harapan saya jangan sampai yang aneh-aneh lah. Kita hidup itu ikutin alurnya aja. Betul. Gak usah belajar yang macam-macam. Kalau mau belajar ya udah sesuai pelajarannya aja. Jangan sampai kita belajar yang tidak sesuai untuk diaplikasikan Bang. Apalagi sampai belajarnya itu nggak lanjut. Akhirnya yang tadi, harapan saya nggak usah macam-macam. Apalagi sampai mengakhiri hidup seperti itu. Manusia itu banyak masalah Bang. Saya hidup juga banyak masalah. Tapi jangan sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Kita itu hadapi masalah. Jangan sampai masalah itu membuat kita itu harus berhenti hidup Bang. Iya, betul banget ya. Ya sebenarnya ada satu pepatah yang gua lupa dari mana ya. Memang kalau setiap manusia yang memberi tanda kalau kita itu hidup ya masalah. Selama lu masih ada masalah ya berarti lu lagi hidup. Kalau nggak ada masalah, nggak hidup berarti. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Heli izin pamit.